Deru terkait lahan Desa Senali makin menjadi, pihak ESDM Provinsi Bengkulu hanya bisa terdiam. Dalam hal ini, pemerintah Desa Senali kembali melakukan rapat berdasarkan surat undangan klarifikasi yang ditujukan kepada Direktur PT NT Putra Rejang, untuk hadir mengklarifikasi lahan warga Senali masuk dalam izin usaha pertambangan, IUP, PT NT Putra Rejang yang diperkirakan puluhan hektar. Dalam klarifikasi tersebut, Direktur PT NT Putra Rejang sebut lahan warga tidak dapat dikeluarkan dari IUP dan selama beroperasi belum pernah merugikan masyarakat Senali. Penjelasan tersebut langsung dipatahkan oleh warga setempat yang merasa ratusan meter tanah mereka dan puluhan batang sawit yang sudah tergerus di bawah arus sungai akibat kuari PT Afika Utama milik Muktin. Belum lagi IUP PT NT Putra Rejang yang dianggap bermasalah oleh masyarakat Senali karena diduga penyerobotan izin usaha pertambangan IUP PT NT Putra Rejang sudah sesuai aturan dan sampai saat ini, pihak kami belum pernah merugikan masyarakat Senali, ungkap Direktur PT NT Putra Rejang Victor dalam sesi tanya jawab tersebut. Di Balai Desa Senali, atas kata tersebut, warga Senali naik pitam karena merasa ungkapan tersebut menyakitkan perasaan warga. Apa yang kau sebutkan? Pihak perusahaan tidak pernah merugikan warga Senali, itu sawit warga. Sudah banyak hanyut dan tanah longsor akibat kuari itu, sedikit pun tidak ada tanggung jawab kamu orang dari pihak perusahaan, ungkap warga Senali sambil mengusap dada di hadapan Direktur PT NT Putra Rejang. Dalam forum rapat tersebut, kejadian untung tersebut segera dileraikan oleh beberapa warga Senali, yang menuntut lahan mereka dikeluarkan dari IUP PT NT Putra Rejang. Tuntutan itu pun masih ngambang sampai dengan tanggal 20 Februari 2024 minggu depan pasca pertemuan dengan Direktur PT NT Putra Rejang dalam acara klarifikasi lahan warga masuk dalam izin usaha pertambangan IUP PT NT Putra Rejang. Kepala Desa Taba Tembilang Nasion menganggap Direktur PT NT Putra Rejang dalam hal ini Victor asal bunyi alias Asbun. Pasalnya, secara administrasi izin usaha pertambangan IUP PT NT Putra Rejang harus mendapatkan 2 rekomendasi dan izin lingkungan baik dari warga Desa Senali dan maupun dari warga Desa Taba. Tembilang sebagai dasar pemerintah daerah dan maupun provinsi memberikan rekomendasi usaha pertambangan IUP yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM, izin usaha pertambangan IUP yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM itu, tidak mungkin serta-merta didapat oleh PT NT Putra Rejang, kalau tidak ada rekayasa pemberkasan administrasi yang diajukan oleh PT NT Putra Rejang, karena sampai saat ini saya selaku Kepala Desa Taba Tembilang sudah 2 periode jabatan, belum pernah mengeluarkan rekomendasi izin lingkungan kepada PT NT Putra Rejang sebagai Kepala Pemerintahan Desa Taba Tembilang. Dan pada saat izin usaha pertambangan IUP PT NT Putra Rejang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM, saya sudah aktif menjabat 2 periode tidak terputus sampai saat ini sebagai Kepala Desa Taba Tembilang, belum pernah mengeluarkan izin rekomendasi kepada pihak PT NT Putra Rejang dan juga pihak perusahaan PT NT Putra Rejang belum juga mendatangi warga pemilik kebun yang sudah masuk dalam IUP PT NT Putra Rejang dan juga pihak perusahaan tersebut belum pernah menemui saya selaku Kepala Desa aktif sampai saat ini, ungkap Kades Taba Tembilang Nasion Kusnadi kepada awak media. Selesai acara tersebut di rumahnya, penjelasan Direktur PT NT Putra Rejang itu tadi adalah asal bunyi. Lanjutnya, tidak ada urusan, dia mengatakan lahan warga tidak dapat dikeluarkan dari izin usaha pertambangan IUP PT NT Putra Rejang, yang sebelumnya tanpa sepengetahuan warga pemilik lahan perkebunan, khususnya perkebunan masyarakat Taba Tembilang baik milik pribadi yang berisi komoditi kopi, karet, dan sawit. Semua perizinan itu ada kajiannya, mulai dari dampak lingkungan, kebisingan, polusi udara, dan lain-lain. Dampak abrasi, longsor, pengurangan debit air dan perubahan iklim itu harus dipertimbangkan. Apalagi lahan perkebunan warga Taba Tembilang ini juga ada yang masih dalam ikatan plasma dengan PT Sandabi Indah Lestari, SIL, asal bunyi aja Direktur PT NT Putra Rejang itu, Asbun, apalagi memastikan akan membayar lahan perkebunan yang sudah masuk dalam IUP tersebut, sedangkan lahan warga masih ada yang masih dalam ikatan perjanjian plasma Sandabi. Jelas Kepala Desa Taba Tembilang Nasion Kusnadi dengan nada kesal. Di sisi lain, Direktur PT NT Putra Rejang Victor
yang didampingi oleh mantan ASN Dinas PUPR Bengkulu Utara Ramli dihujani kritikan dan tuntutan dari beberapa masyarakat Desa Senali, tanpa kecuali Kepala Desa Taba Tembilang Nasion Kusnadi. Kritikan dan tuntutan warga disampaikan dalam kesempatan memenuhi undangan Badan Permusyawaratan Desa, BPD, Desa Senali yang ditandatangani langsung oleh Ketua BPD Merianti. Di Balai Desa Senali kemarin siang pukul 13 WIB. Dalam acara tersebut dihadiri Kepala Desa Senali Merianti beserta perangkatnya, Ketua BPD Merianti beserta anggota, Kepala Desa Taba Tembilang Nasion Kusnadi, puluhan warga pemilik lahan yang masuk dalam IUPPT MT Putra Renjang. Dari pihak perusahaan PT MT Putra Renjang disampaikan langsung oleh Direktur PT MT Putra Renjang Victor, didampingi oleh mantan ASN Dinas PUPR Bengkulu Utara Ramli beserta rombongan. Tuntutan warga Senali, dokumen PT Afika Utama yang sudah beroperasi lebih kurang 5 tahun, dokumen PT MT Putra Renjang yang saat ini bermasalah dengan lahan warga Senali dan Taba Tembilang, yang sampai saat ini kedua dokumen tersebut belum pernah diserahkan kepada pemerintah Desa Senali dan Taba Tembilang. Keluarkan lahan perkebunan masyarakat dari izin usaha pertambangan IUPPT MT Putra Renjang. Mengapa PT MT Putra Renjang memperkenalkan lahan kebun warga tanpa seizin pemilik kebun? Tuntutan tersebut dijawab oleh pihak perusahaan PT MT Putra Renjang. Victor didampingi oleh mantan ASN Dinas PUPR Bengkulu Utara Ramli, yang notabene sekarang bekerja dengan Saudara Muktin dengan lantang untuk mengeluarkan lahan masyarakat dari dalam dokumen izin usaha pertambangan IUPPT MT Putra Renjang. Rasanya tidak, tapi kami membebaskan lahan warga yang sudah masuk dalam IUPPT MT Putra Renjang sesuai harga kesepakatan. Terkait permasalahan perizinan PT MT Putra Renjang sudah mempunyai tahapan-tahapan, izin tersebut sudah dikeluarkan oleh Kementerian ESDM, ungkap Direktur PT MT Putra Renjang menjawab pertanyaan masyarakat. Jumat 9 Februari 2024. Mendengar jawaban tersebut, tuntutan pun bermunculan, mulai dari secara administrasi lahan kebun masyarakat Taba Tembilang yang sudah masuk dalam IUPPT MT Putra Renjang yang disampaikan oleh Kepala Desa Taba Tembilang Nasion Kusnadi, IUPPT MT Putra Renjang tanpa sepengetahuan masyarakat pemilik lahan kebun dan maupun pemerintah Desa Taba Tembilang, tiba-tiba sudah masuk dalam luas areal perizinan IUPPT MT Putra Renjang. Pengukuran luasan areal perizinan IUPPT MT Putra Renjang tidak melibatkan pemerintah Desa Senali, yang disampaikan oleh mantan Kepala Desa Senali. Tidak melibatkan BPD terkait luasan areal perizinan IUP yang disampaikan langsung oleh Ketua BPD Merianti, dan beberapa pertanyaan masyarakat terkait pemberitahuan lahan kebun masyarakat masuk ke dalam IUPPT MT Putra Renjang, yang sejak tahun 2022, hingga baru diketahui akhir tahun 2023. Belum lagi kerusakan lingkungan dalam areal perizinan IUPPT Afika Utama. Pertanyaan tersebut membuat Direktur PT MT Putra Renjang Victor meradang di hadapan forum rapat, sampai menyebutkan izin lingkungan dikeluarkan Dinas PUPR. Rapat pun dilanjutkan minggu depan tanggal 29 Februari tahun 2024. Masyarakat Desa Senali Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara masih menjual ingin mengeluarkan lahan kebun mereka dari dalam IUPPT MT Putra Renjang. Saya atas nama masyarakat menolak lahan kami masuk ke IUPPT MT Putra Renjang. Karena dari awal kami tidak pernah tahu lahan kebun kami masuk ke dalam IUPPT MT Putra Renjang. Ada apa ini? Namun keputusannya nanti kami akan tetap ingin keluar dari IUPPT MT Putra Renjang. Kami sudah sakit hati Pak. Kok bisa orang seperti kami yang tidak mempunyai pendidikan, dibegitukan oleh bapak-bapak yang berpendidikan tinggi? Tidak sewajarnya Pak. Mari kita pakai hati. Sekali lagi kami minta kepada pimpinan PT MT Putra Renjang agar segera menyelesaikan persoalan ini, jelas Kusmadi, mewakili warga dengan nada keras dan geram, seperti yang dirilis oleh Harian Rakyat Online. Dari redaksi Metro Update TV Bengkulu Utara, Misdar Effendi dan Buyung Rano melaporkan. Masyarakat gimana? Tuntutan ini seperti apa Pak? Jadi tanggapan masyarakat tentang izin IUP lahan
yang dikenakan lahan masyarakat ini tadi ya telah kita rembuk bersama 3 desa. Nah, jadi permintaan masyarakat bagi yang kena lahannya kena iup itu minta tolong dikeluarkan dari iup tersebut, izin usaha pertambangan itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa tuntutan masyarakat ini tadi, kalau bisa ada pertemuan kembali untuk membahas masalah ini. Jadi masyarakat minta dituntaskan secepatnya, secepat mungkin. Secepat mungkin ya Pak ya? Iya. Oleh itu kenapa tidak kalian dan menghadapi permasalahan yang ada sebetulnya berkaitan sebelum hukum sapu dan lebih bicara-bicara maka ada yang belum boleh betul. Untuk yang timnya yuk mungkin cuma pas mau kalau kemana ya jauh dari buat tapi terbukti bisa dibuat. Aja yang maksud itu yo kalau menurut hukum dan keterangan mantan kades itu sudah jelas sudah ada bahwa ini lembaga perusahaan kejujuran mempunyai lahan lebih kurang 15 hektar. Lahan over tidak juga ini pun pihak pemerintah. Tetapi dalam proses pemerintah mempunyai persyaratan atau pelayanan untuk membuka yuk atau lahan kita menggunakan tata ruang TU Kabupaten Pembukaan. Kemudian prosesnya kami akhirnya berproses ketika dimiliki untuk penyelesaian masalah mungkin itu bersama dengan jadi itu nanti dengan untuk perilaku hidup PT Putranda kemungkinan agak sulit, tetapi ini siap membebaskan lahan yang ada dalam hidup PT Putranda.